Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu bahagia dan selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita di acara Renungan Pagi edisi 15 Desember 2023. Pagi ini bacaan kita dari Lukas 1 ayat 29 sampai 38. Masih dalam suasana Minggu Advent, saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membaca ini. Lukas 1 ayat 29 sampai 38. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maka Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya Tuhan, siap walau sangat sulit. Saudara-saudaraku, melakukan sesuatu yang sudah biasa bagi panca indera manusiawi kita, tentu dengan mudah kita akan menjawab ya. Sebab sebelumnya sudah ada pengalaman. Tetapi bagaimana kalau diberi tugas untuk apa yang sama sekali kita tidak ketahui, bahkan belum pernah terjadi? Tentu amatlah sulit, bahkan bisa jadi menolaknya. Dalam Lukas pasal 1 kita disuguhkan sebuah kisah indah tentang bagaimana malaikat datang kepada Maria. Bagaimana ia mendengarnya dan bagaimana ia menjawab dengan berani. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Yang pasti diawali dengan ketakutan, kecemasan dan keraguan. Ia bergumul, ia bergulat tentang apa yang didengarnya, apakah benar ia mendengar ini terjadi. Jelas Maria begitu takut terhadap apa yang malaikat sampaikan padanya. Maka malaikat menambahkan penjelasannya, "Jangan takut sebab engkau dikaruniai Roh Kudus." Kata-kata yang terkandung di sini seharusnya membuat setiap pembaca merasa kagum, takjub betapa Maria adalah perempuan yang luar biasa. Namun yang terpenting dari semuanya adalah rasa syukur. Beberapa ayat di Lukas ini adalah salah satu titik balik yang luar biasa, atau titik balik yang sangat penting dari keseluruhan Alkitab. Perjanjian Lama dibuka dengan seorang perempuan, Hawa. Dan ini adalah jawaban titik balik tragis di kitab ini. Momen ketidaktaatan Hawa. Pilihan Hawa mengandung konsekuensi buruk bagi semua manusia. Sedangkan jawabannya dari Hawa terhadap ular itu telah merampas dan menghilangkan kemanusiaan kita yang sesungguhnya, walau tentu saja ular itu menjanjikan hal yang sebaliknya. Namun jika Hawa berpaling dari Allah dan membuat kita semua bersamanya, maka Maria dengan rela berbalik menghadap dia, dan jawaban iya yang penuh keberanian dari dia kepada Allah telah menyambut Yesus ke dalam dunia. Jawabannya jelas, begitu banyak hal-hal yang besar. Pertama, bertemu dengan malaikat Gabriel bukanlah kejadian yang biasa dialami seorang Yahudi, apalagi seorang wanita. Kedua,
mendengar berita yang disampaikan Gabriel bahwa ia akan mengandung. Pertanyaan spontan Maria pada ayat keempat menunjukkan keterkejutannya. Dalam dirinya dikatakan akan mengandung sebelum menikah dan hidup serumah dengan Yusuf, tunangannya. Maria memikirkan akibat soal yang akan dialaminya dalam peristiwa itu, bahwa mungkin akan dikucilkan dari komunitasnya yang masih memelihara tradisi Taurat. Dan Maria tahu persis ada hukuman rajam batu bagi mereka yang melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan. Maria sadar akan disingkirkan dari keluarga, mengalami malu karena ia akan dicap perempuan hina, dan mungkin akan ditinggalkan oleh orang yang paling ia sangat sayangi, tunangannya Yusuf. Tapi setelah ia mendengar penjelasan malaikat, barulah memberi jawaban yang lantang dan tegas yang bergema di sepanjang sejarah manusia. Walau sulit dan berat, tetapi jawaban ya darinya adalah mewakili insan di seluruh dunia yang bersiap untuk menyambut kedatangan juru selamat dari surga. Dalam kisah sebelumnya, seorang imam yang sedang bertugas di bait Allah, Zakaria, 6 bulan yang lalu. Ia adalah imam yang sedang bertugas di bait Allah pada waktu itu. Dan ketika ia mendapatkan perkunjungan dari malaikat Gabriel, bahwa istrinya yang sudah tua Elizabeth akan mengandung, Zakaria tidak percaya. Zakaria mempertanyakan pemberitaan Gabriel. Ia sungguh tidak percaya. Tetapi peristiwa itu harus terjadi, kehendak Tuhan akan dinyatakan. Dan sebagai hukumannya, Zakaria harus bisu sampai pada hari kelahiran anaknya. Lalu mengapa Maria tidak dihukum seperti Zakaria? Jawabannya sederhana, saudaraku. Karena orang lanjut usia dikaruniai anak bukanlah hal yang baru pertama dalam sejarah orang Yahudi. Ada Abraham dan Sarah di masa tuanya memiliki anak keturunan. Ada tokoh di dalam perjanjian lama yang daripadanya lahir Samuel, Elkana yang memiliki anak di usia tuanya. Hana pun semula tidak percaya, tapi kemudian ia bergembira karena mengakui bahwa Allah menjawab doa-doanya. Tetapi sepertinya Maria di sini terluput dari hukuman. Teladan yang kita dapatkan dari Maria adalah meskipun itu belum pernah terjadi sama sekali dan tidak ada pengalaman terhadap siapapun, tapi perkataan malaikat telah mengubah kehidupannya. Ia siap dan bertekad dan berserah untuk menerima kehendak dan rencana Allah yang disampaikan oleh Gabriel. Teladan yang kita dapatkan dari Maria adalah kerelaannya untuk mempercayakan perjalanan hidupnya kepada rencana Allah. Betapapun drastisnya rencana itu menyebabkan perubahan dalam hidupnya. Karena satu hal yang ia percayai, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang akan kita katakan, saudara-saudaraku? Akankah kita menawarkan seluruh hidup kita untuk dijadikan dan membiarkan diri kita bergumul dengan apa yang Tuhan kehendaki? Dan kemudian saat kita mendengar respons Maria, kita akan merasa lega dan bersuka cita. Ya Tuhan, meskipun sulit, aku siap. Karena sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria tidak hanya mengubah segala sesuatu untuk selamanya, tetapi juga menjadi teladan bagi kehidupan Kristiani di dunia. Kini kita dipanggil untuk tidak takut dan bersikap terbuka untuk berkata kepada Tuhan, sesungguhnya aku juga adalah hamba-Mu, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Dan kemudian kita menyelesaikan tugas-tugas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami merenungkan bagaimana akhirnya Maria
siap dipakai oleh Tuhan meskipun membayar harga dan konsekuensi yang berat. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh dengan alasan yang jelas, Maria tahu kehendak Tuhan bagi hidupnya. Dan ia harus menjalaninya. Karena ia taat, ia berserah kepada pimpinan Tuhan semata-mata. Ya Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk renungan ini. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini, biarlah memberi kami motivasi yang semakin dalam untuk berserah kepada Tuhan untuk apa yang Engkau kehendaki. Bergantung kepadamu dan mempersilahkan Engkau bekerja atas hidup ini sesuai dengan yang Engkau anggap baik. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Berkati segenap pendengar renungan pagi, dimanapun mereka berada dan apapun kebutuhan mereka masing-masing. Dan ke dalam tangan kasih-Mu Bapak kami serahkan kehidupan ini. Biarlah kami selalu siap untuk berkata, ya Tuhan, siap. Meskipun banyak konsekuensi yang harus kita tanggung. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.